Halo semua, perkenalkan nama saya Joan Shanila dengan NPM 2351075 dan saya dari kelas 1 BUMF. Perkenalkan, nama saya Arjun dengan NPM 2341287 dari kelas BUMI. Saya Budianto, NPM 2341088, kelas 1 BUMQ. Halo, nama saya Denis Angelia dari kelas 1 BUMF, NPM saya 2341261. Saya Gary Lanson dengan NPM 2331230 dari kelas 1 BUMG. Nama saya Yvonne dengan NPM 2342026 dengan kode kelas 1 BUMN. Perkenalkan, nama saya Jessica dengan NPM 2331137 dari kelas 1 BUMB. Saya Rivia Bujanya, NPM 2342059 dari kelas 1 BUPA. Saya Stella, NPM 2341032, kelas 1 BUMI. Nama saya Tresdianto, NPM 2341198 dari kelas 1 BUML. Nama saya Tigto Jonata, NPM saya 2341186, kelas 1 BUML. Nama saya Vincent, NPM 2346025, kelas 1 BUMF. Nama saya Fiorencia Karista dengan NPM 2331155 dengan kelas 1 BUMC. Nama saya Franz Hansen dengan NPM 2341311, kelas agama BUMH. Perkenalkan, nama saya Winston, NPM saya 2331064 dari kelas Buma 1. Proposal ini kami ajukan sebagai cara memadukan pentingnya fungsi pendidikan anak-anak, terutama pendidikan agama Buddha. Karena pendidikan agama Buddha tidak hanya meliputi ilmu, melainkan meliputi pembentukan karakter dan iman yang kokoh. Vihara Graha Buddha Manggala merupakan salah satu sosok pusat kegiatan keagamaan yang telah menjaga tugas mulianya dalam membentuk generasi penerus bangsa yang memiliki kepahaman atas agama Buddha. Tapi dengan perkembangan zaman terjadi pergeseran nilai-nilai sosial dan perubahan dalam paradigma pendidikan semakin menekankan perlunya penyesuaian dan inovasi dalam strategi pendidikan. Oleh karena itu, laporan ini mendokumentasikan beragam strategi dan implementasi pendidikan yang telah terbukti berhasil dalam meningkatkan pemahaman anak-anak di Vihara Graha Buddha Manggala. Nah, kemudian dalam proses ini tuh kita membutuhkan rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini tuh mencakupi target apa yang ingin kita capai ketika kita mengadakan sekolah minggu. Kemudian kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan, yang bisa kita aplikasikan ke sekolah minggu tersebut. Kemudian metode seperti apa saja yang bisa kita gunakan dalam kegiatan sekolah minggu. Kemudian hal apa yang ingin kita tingkatkan kepada anak-anak yang berada di sekolah minggu tersebut. Dan yang terakhir dalam rumusan masalah ini adalah nilai apa yang menjadi hal pendorong untuk anak-anak melakukan kegiatan sekolah minggu. Kemudian ada pula tujuan dari proposal ini, yaitu untuk membangun antusiasme anak-anak dalam pembelajaran di vihara, memberikan pengertian mengenai ajaran nilai-nilai agama Buddha, mendorong kreativitas anak-anak melalui pembelajaran bermain, memupuk kemampuan interaksi sosial anak-anak, dan menumbuhkan minat mereka dalam belajar agama Buddha melalui pendekatan yang menyenangkan. Waktu dan tempat kegiatan mengajar SMB. Waktu pelaksanaan kegiatan mengajar SMB praktik kegiatan mengajar sekolah minggu Buddhis dilaksanakan setiap hari Minggu pada tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan 29 Oktober 2023. Tempat pelaksanaan kegiatan mengajar SMB, para penulis menempatkan diri di Vihara Graha Buddha Manggala yang terletak di Perumahan Balai Mas Permai, Blok B nomor 21, RT 003 RW 006, Jalan Anggrek Permai, Baloi Indah, Kecamatan Luwu Bagja, Kota Batam, Kepulauan Riau. Hasil penjajakan dengan Wihara Graha Buddha Manggala menunjukkan adanya dukungan kuat dan minat yang besar dalam melaksanakan proposal mata kuliah agama Buddha di lokasi wihara. Wihara Graha Buddha Manggala tidak hanya memberikan persetujuan untuk kegiatan ini, tetapi mereka juga berkomitmen untuk menjalin kolaborasi yang bermanfaat adalah ketersediaan akses ke fasilitas wihara, termasuk ruang ibadah, perpustakaan, dan ruang mendapatkan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan langsung dalam lingkungan yang akan keagamaan dan budaya Buddha.
Selain itu, Vihara Graha Buddha Manggala juga berkomitmen untuk terlibat aktif dalam mata kuliah ini dengan menghubungkan kami dengan para anggota komunitas. Mereka yang memiliki pengetahuan mendalam tentang agama Buddha. Hasil penjajakan ini memberikan landasan yang kuat dan optimis untuk penyelenggaraan observasi kami selanjutnya, sehingga hasil proposal nantinya akan memberikan manfaat baik kepada mahasiswa maupun komunitas. Sejarah wihara. Wihara ini dibentuk oleh dua tokoh mulia Buddhis, yaitu Bapak Lim Ah dan Bapak Gunawan, yang memiliki cita-cita luhur untuk mendirikan sebuah wihara. Wihara ini diresmikan oleh Bapak Suratmono yang diri oleh 3 biku, yaitu Biku Bante Dhamma Wijayo, Bante Utamo, dan Bante Jaya Siriko. Pada tanggal 6 April 1997, yang pada awalnya diberi nama Setia Buddha Manggala. Next, ada metode penelitian. Ada 6 metode penelitian, dan pertama adalah pendekatan kreatif dengan menggunakan permainan dan cerita untuk mendekatkan diri kepada anak-anak. Lalu kedua ada merencanakan aktivitas yang terstruktur agar anak-anak dapat memahami acaranya dengan baik. Lalu ketiga ada partisipatif, mendorong anak-anak untuk aktif berpartisipasi dan menggunakan cerita-cerita layakan untuk memudahkan pemahaman anak-anak. 4. Berdiskusi. Dalam diskusi, anak-anak berbicara, bertanya, dan bertukar pemikiran tentang konsep-konsep agama. 5. Evaluasi berkala. Tujuannya bukan hanya mengidentifikasi kesalahan, tetapi juga untuk memastikan bahwa kami terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas pengajaran. 6. Kerjasama dengan pendidik. Metode ini memungkinkan pertukaran ide, pengalaman, dan panduan yang diperlukan untuk memastikan bahwa pembelajaran anak-anak di lingkungan vihara berjalan dengan baik sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan. Selanjutnya yaitu fasilitas dan prasarana. Vihara Buddha Graha Manggala terdiri menjadi 2 gedung, yaitu Gedung Sekolah Minggu dan Gedung Utama. Pada Gedung Sekolah Minggu terdiri dari 4 lantai, di mana lantai tertinggi merupakan lantai khusus puja bakti bersama. 3 lantai ke bawah tersedia ruangan kelas untuk para peserta sekolah minggu dari tingkat TK sampai SMA SMK. Di lantai 1 juga tersedia sebuah minimarket yang jual snack dan minuman. Minimarket tersebut bernama Body Mart. Sedangkan di gedung utama terdiri dari 3 lantai. Paling bawah berupa ruang terbuka, di mana Bante, para biku, dan samanera makan. Dan para peserta umum juga boleh ikut makan di sana. Lantai 1 juga tersedia toilet. Lantai kedua merupakan lantai puja bakti bersama yang juga terbuka untuk umum, bukan peserta terdaftar wihara, dan pada lantai ketiga merupakan tempat tinggal Bante, para biku, dan samanera. Dan depan gedung utama merupakan lapangan terbuka yang biasa dipergunakan untuk merayakan acara. Vihara Graha Buddha Manggala merupakan wihara yang sudah menerapkan karuna. Sekarang masuk ke bagian kesimpulan. Proses pembelajaran sekolah minggu bagi pelajar dapat dijadikan sebagai tahapan yang harus dilakukan dalam pembelajaran agar berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tahapan persiapan dilakukan dengan menyiapkan materi. Tahap pelaksanaan dilakukan dengan melakukan puja bakti, meditasi, dan bernyanyi. Kemudian memberikan penjelasan dengan menjelaskan aturan pada saat pembelajaran. Proses pembelajaran dilakukan di dalam Dhammasala. Pada pembelajaran, guru tidak membuat anak didik ke dalam kelompok. Kemudian guru melakukan review pada akhir pembelajaran. Guru tidak menggunakan media atau alat pada saat mengajar, hanya mengandalkan suara saja. Metode yang digunakan pada saat pembelajaran yaitu bercerita, game, dan bernyanyi. Sekian presentasi dari kami. Saya dan juga para anggota yang lainnya berharap presentasi yang kami berikan tadinya akan memberikan manfaat kepada siapapun yang mendengarkannya. Dadah!